Pada Februari 2022, sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Komite Investigasi Rusia membuka kasus pidana atas penemuan 4 kuburan massal di wilayah Donetsk dan Luhansk. Mereka mengklaim bahwa hampir 300 warga sipil dibunuh di dekat Luhansk hanya karena mereka berbicara bahasa Rusia. Apakah temuan investigasi tersebut merupakan laporan fiktif atau dibesar-besarkan sebagai pijakan moral invasi? Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Faktanya, setiap perang selalu disertai alasan yang tidak pernah absolut kebenarannya atau bahkan di kemudian hari terbukti fiktif, yang dalam hal ini Barat adalah aktor yang paling sering memainkannya. Sebelum invasi ke Irak 2003, Amerika Serikat menuduh Irak mengembangkan senjata pemusnah massal yang tak pernah terbukti hingga hari ini. Tidak ada senjata nuklir, tidak ada laboratorium kimia tersembunyi, namun perang tetap dijalankan. Pada malam 2 Agustus 1964, kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Maddox, sedang berlayar di Teluk Tonkin, lepas pantai Vietnam Utara. Menurut laporan resmi, kapal itu diserang oleh 3 kapal torpedo Vietnam Utara. 2 hari kemudian, pada 4 Agustus, Maddox, yang saat itu bersama USS Turner Joy, dilaporkan kembali diserang. Inilah yang kemudian dikenal sebagai insiden Teluk Tonkin, momen yang dijadikan justifikasi oleh Presiden Lyndon B. Johnson untuk membawa Amerika Serikat ke dalam perang besar di Vietnam. Namun, seperti halnya banyak titik balik sejarah lainnya, narasi resmi itu kemudian dipertanyakan. Bukti serangan kedua tidak pernah ditemukan secara meyakinkan. Laporan radio penuh kebingungan, radar keliru membaca gelombang laut sebagai kapal musuh, dan bahkan pilot tempur Amerika tidak melihat musuh. Pada 2005, dokumen NSA yang dideklasifikasi mengungkap bahwa serangan kedua kemungkinan besar tidak pernah terjadi. Artinya, perang besar yang akan menelan lebih dari 58.000 nyawa tentara Amerika dan jutaan warga Vietnam bisa jadi dimulai dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar terjadi. Video ini akan membahas apa yang dilakukan Putin di Ukraina sebenarnya pengulangan pola yang dilakukan Barat, bahwa perang membutuhkan alasan, dan jika alasan itu tidak tersedia, maka ia akan diciptakan atau dikemas dalam narasi moralitas global. Dari Teluk Tonkin hingga senjata pemusnah massal di Irak, sejarah menunjukkan bahwa dalih bukanlah fondasi kebenaran, melainkan alat untuk membangun legitimasi. Putin hanya mengadopsi strategi lama dengan wajah baru, membungkus invasi dengan kata perlindungan, seperti halnya Barat membungkus ekspansi dengan kata demokrasi. Barat melihat Putin sebagai agresor, namun Barat lupa bahwa cermin di dinding sejarah memantulkan bayangan yang sama dengan bendera yang berbeda. Ini bukan soal membela, ini soal menyadarkan bahwa dalam teater kekuasaan yang pertama mati bukan tentara, tapi kebenaran itu sendiri. Sejarah Ukraina tak dapat dipisahkan dari kisah kelahiran entitas politik Slavia Timur pertama, Kievan Rus. Didirikan pada akhir abad ke-9 oleh dinasti Varangian, negara ini berpusat di kota Kiev dan menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan agama Kristen Ortodoks Slavia Timur. Di bawah pemerintahan tokoh seperti Pangeran Vladimir I, 980 hingga 1015, dan Yaroslav the Wise, 1019 hingga 1054, Kievan Rus mengembangkan warisan budaya, bahasa, dan keagamaan yang menjadi dasar identitas Rusia, Belarus, dan Ukraina modern. Pada abad ke-17, bagian besar wilayah Ukraina jatuh ke tangan Kekaisaran Rusia melalui Perjanjian Pereyaslav. Dalam perjanjian ini, pemimpin Kosak Ukraina, Bohdan Khmelnytsky, bersumpah setia kepada Tsar Rusia untuk mencari perlindungan dari tekanan Polandia-Lituania. Dari sudut pandang Rusia, perjanjian ini adalah titik kembalinya Ukraina ke pangkuan sejarah Rusia yang sah. Setelah Revolusi Bolshevik 1917, Uni Soviet mendirikan Republik Sosialis Soviet Ukraina sebagai bagian dari konsolidasi negara federasi sosialis. Para pemimpin Bolshevik, terutama Vladimir Lenin, memandang pendirian republik-republik seperti Ukraina sebagai alat strategis untuk meredam nasionalisme lokal sambil tetap mengontrolnya dari pusat. Dalam pidato dan tulisan-tulisan kontemporer, Putin berulang kali menyatakan
bahwa Ukraina modern sepenuhnya diciptakan oleh Rusia, lebih tepatnya oleh Bolshevik Rusia yang dipimpin Lenin. Wilayah-wilayah penting seperti Donbas dan bahkan Crimea pada 1954 diberikan oleh Soviet ke Ukraina bukan karena alasan sejarah, tetapi sebagai bentuk manuver administratif internal. Sehingga dari pandangan Moskow, entitas Ukraina kontemporer adalah buatan ideologi Soviet, bukan hasil dari identitas nasional otonom yang kuat. Dalam pandangan Vladimir Putin, perang bukanlah pilihan pertama, tetapi ketika sejarah, geografi, dan ambisi nasional menyatu dalam satu tekanan eksistensial, maka perang menjadi keharusan. Putin sangat memahami bahwa menyerbu Ukraina akan menyalakan bara global, menimbulkan sanksi ekonomi dahsyat, dan membuat Rusia terkucil dari tatanan internasional. Namun bagi Putin, risiko itu lebih dapat diterima daripada membiarkan tanah Slavia yang dianggap bagian dari jiwa Rusia jatuh sepenuhnya ke pelukan Barat. Putin melihat dirinya bukan sebagai agresor, tetapi sebagai pelindung benteng terakhir dari runtuhnya pengaruh Rusia. Putin memutuskan untuk bertindak karena keyakinan suram bahwa waktu tidak berpihak pada Rusia. Dengan NATO terus merayap ke timur dan Ukraina kian condong ke arah demokrasi liberal, ancaman terhadap kelangsungan visi peradaban Rusia menjadi tak terelakkan. Secara geografis, Rusia adalah negara terbuka tanpa penghalang alam yang kuat di bagian barat. Sejak era Napoleon hingga Hitler, invasi terhadap Rusia selalu datang dari arah barat. Karena itu, Ukraina adalah zona buffer terakhir yang jika jatuh ke tangan NATO, maka pertahanan strategis Moskow akan rapuh. Ini menjadikan geografi sebagai faktor pemaksa, bukan pilihan. Putin sejatinya tidak sendirian dalam hal ini. Sebagai contoh, Perang Amerika Serikat-Vietnam adalah kasus yang serupa. Vietnam bukan ancaman langsung bagi Amerika Serikat, tapi dalam konteks Perang Dingin, jatuhnya Vietnam ke tangan komunis dianggap sebagai ancaman yang bisa menjatuhkan Asia Tenggara. Pilihan Amerika pada saat itu sejatinya sama dengan Putin. Jika Vietnam jatuh, maka reputasi, kredibilitas, dan dominasi ideologis Amerika akan runtuh. Walaupun Amerika tahu perang panjang akan mahal dan berdarah, Amerika tetap maju demi mempertahankan status quo global yang menopangnya. Pihak Barat pun berkali-kali menunjukkan bahwa ketika tekanan sejarah, geografi, dan ambisi bertumpuk dan reputasi mereka dipertaruhkan, perang menjadi keputusan yang dianggap rasional, bahkan wajib. Ini menempatkan tindakan Putin dalam garis sejarah yang lebih panjang, bukan sebagai anomali, tetapi sebagai pengulangan dari logika kekuasaan sebelumnya. Dan Barat dalam hal ini menjadi contoh buruk yang sayangnya dianggap baik dan benar.